Kalau tidak bisa mengajak mereka ke masjid, yang masjidnya dibawa ke kafe basa-basi lah kira-kira. Dan logisnya memang begitu. Kalau orang yang lebih soleh itu kan lebih dewasa. Yang lebih dewasa seharusnya secara emosional itu lebih mengayomi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu membayangkan kalian-kalian ini seperti Nuaiman lah. Bagaimanapun kan ini umat Kanjeng Nabi. Iya, walaupun kalau dilihat secara fisik kurang meyakinkan. Sebagai umatnya Kanjeng Nabi kurang meyakinkan. Tapi ini kan sebenarnya semacam antitesa atau kritik satir kepada para politisi yang suka membangun pencitraan dalam pengertian yang mempositifkan sesuatu yang tidak positif. Tapi kita sebaliknya, tradisi sufi, tradisi tasawuf itu justru sebaliknya, berusaha menutup-nutupi kebaikan yang ada pada diri kita. Karena itu ada salah satu tren dalam tasawuf yang disebut Sufi Malamati. Sufi Malamatiyah ini adalah orang-orang yang menyembunyikan kesufiannya. Jadi sepintas saya melihat sebagian di sini rambut merah, rokokan gitu. Kok kayaknya bukan umatnya Kanjeng Nabi nih kayaknya. Apalagi yang kemarin yang saya ngisi tentang seni merayu Tuhan, ada yang nanya, Habib, hukumnya makan babi apa, kata dia. Loh, kata saya haram lah makan babi itu. Loh, tapi saya kan Katolik, kata dia. Oh. Iya. Babi itu enak, kata dia. Babi enak. Ya tapi kan seenak-enaknya babi tidak lebih enak dari menikah lah kira-kira. Nah, jadi pada dasarnya kemudian saya membayangkan ini umatnya Kanjeng Nabi yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kemudian daya dan upayanya untuk mengungkapkan cinta itu selalu kandas di tengah jalan. Jadi kandas di tengah jalan, tapi ya Kanjeng Nabi tahu bahwa ada niat baik pada diri kita, sehingga kemudian Kanjeng Nabi ngelihat, wah ini umatku ini loh. Karena utamanya kebaikan itu kan tidak terletak kepada amalannya, karena sebagian dari rahmatnya Allah, amal niat baik yang tidak diamalkan maka itu menjadi amalan baik. Niatul mukmin amaluha, niatnya mukmin itu adalah amalnya. Jadi saya membayangkan Nuaiman itu hadir pada malam hari ini ya dalam wajah kita semua gitu kira-kira. Musuk maulitan ngene deh. Maulitan cap opo. Tapi ini kemarin ketika saya share, saya kan ternyata divideoin oleh teman saya ketika masuk di kafe basa-basi Congcat waktu itu. Kemudian yang celana pendek, yang rokokan naruh rokoknya, ada yang enggak kerudungan, kemudian tiba-tiba semua salaman. Dan kemudian saya memutuskan akhirnya untuk men-share itu di Instagram. Captionnya kata saya, kalau tidak bisa mengajak mereka ke masjid, yang masjidnya dibawa ke kafe basa-basi lah kira-kira.
Dan logisnya memang begitu. Kalau orang yang lebih soleh itu kan lebih dewasa. Yang lebih dewasa seharusnya secara emosional itu lebih mengayomi. Sehingga kalau tidak bisa mengayomi, maka kesolehannya patut dipertanyakan. Karena idza tamal aklu naqasal kalam. Ini saya akan bagian dari upaya saya untuk membuktikan saya adalah cucunya Nabi Muhammad. Mosok gak bahasa Arab, Rek. Bahasa Arab lah, dalil lah. Jadi orang yang sempurna akalnya, maka dia akan sederhana kata-katanya, sehingga bisa menyihir siapa saja untuk masuk ke dalam keimanan. Kemudian juga kata Sir Muhammad Iqbal, ketika Nabi Muhammad itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu turun lagi setelah bertemu dengan Allah dalam jarak terdekat yang pernah dicapai oleh manusia, wa qaba qausaini aw adna. Nah, Habib lagi nih. Jadi kemudian turun lagi, kalau saya menjadi Muhammad Rasulullah, maka saya tidak akan turun lagi ke muka bumi. Karena setelah ketemu Allah yang maha indah, harus ketemu umat Kanjeng Nabi yang model begini. Itu kan kira-kira kalau dalam teori penerbangan akan jet lag Nabi Muhammad itu kan. Waduh, kok ketemu yang begini lagi setelah ketemu Allah yang maha indah. Dan Anda kalau renungkan secara serius, iya loh, itu kan seperti Anda habis minum es coklat, kemudian suruh minum es teh manis, maka itu gak akan terasa manis. Bayangkan beratnya posisi Nabi Muhammad SAW, harus ngurusi yang begini-begini gitu, hidup begini-begini. Sudah tahu, wah ini di kamar mandi ngapain, Nabi tahu. Iya. Tapi kan kemudian itu kan berat ya. Bayangkan Anda bisa melihat virus COVID-19 saat ini. Bayangkan betapa beratnya hidup Anda. Anda bisa melihat bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita. Beratnya hidup Anda itu gimana? Anda bisa jadi seperti pencuri yang mau masuk ke laser-laser yang kalau kena itu luka itu. Anda harus, wah ini bakteri, itu bakteri gitu. Nabi Muhammad kan kira-kira begitu, turun lagi ke muka bumi. Aduh, melihat, ya Allah. Dan bukan cuma umatnya, cucunya juga ngelihat, aduh cucuku kok begini gitu. Sudah dibawa minad dulumat ilan nur, balik lagi ke dulumat. Udah dari tersesat dibawa ke tercerahkan, dibalikin lagi ke tersesat lagi gitu. Tapi kan Nabi Muhammad karena beliau Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat, cinta kasih hatinya, beliau turun lagi ke muka bumi ini, sehingga Sayyidina Salman Al-Farisi tidak pernah menapakkan kakinya kecuali di bekasnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Jalaluddin Rumi, aku debu di jalan Al-Mustafa. Sehingga diamnya beliau menjadi sangat sakral, diamnya pun menjadi hujjah. Kalau kita kan diamnya kita itu menandakan pertama lapar, yang kedua sakit perut dan rawan cepirit, yang ketiga punya utang. Tapi Nabi Muhammad menjadi sakral hidupnya. Karena itu kemudian dalam kajian-kajian filsafat, misalnya kalau Anda baca Asfar Arba'ahnya Mula Sadra, itu hidup manusia itu seperti putaran. Dari diciptakan oleh 4 putaran, 4 perjalanan dari Allah ke makhluk. Diciptakan pertama kali, jebret. Kemudian dari makhluk naik lagi ke Allah. Suluk, torikoh, syariah, dan lain sebagainya. Setelah itu hidup bersama Allah. Setelah itu turun lagi ke bumi untuk hidup di bumi kedua kalinya
tapi sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Jalaluddin Rumi, matilah kamu sebelum kamu benar-benar mati. Maksudnya ketemu Allah, balik lagi ke muka bumi ini. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya agak kesel ketika kemudian ada orang yang nanya, Nabi Muhammad kapan nyuruhnya bagi kita untuk maulidan? Agak kesal saya. Karena gini, saya diajarkan oleh saya satu jimat yang sangat penting, yang ini bisa Anda amalkan tanpa ijazah, yaitu seperti yang tadi dilantunkan, laukana